Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yang pertama mengenai konsep dasar uji regresi sederhana. Yang kedua, asumsi dasar uji regresi sederhana, dan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah uji regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, simak terus video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang mau materi ini dalam bentuk PowerPoint, silakan download di kolom deskripsi yang saya sudah siapkan. Untuk lebih jelasnya, kita ke pembahasan yang pertama. Baiklah, pembahasan yang pertama yakni konsep dasar uji regresi sederhana. Nah, tujuan regresi sederhana adalah menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, ada dua variabel dalam metodologi penelitian yang harus kita ketahui. Yang pertama ada variabel independen atau variabel bebas, yakni variabel yang mempengaruhi. Kemudian ada variabel dependen atau variabel terikat, yakni variabel yang dipengaruhi. Untuk lebih jelas tentang variabel independen dan dependen ini, teman-teman bisa membaca buku metodologi penelitian. Nah, dalam analisis regresi ini akan dikembangkan sebuah estimating equation atau model persamaan regresi, yaitu suatu formula matematika yang mencari nilai variabel dependen dari hasil variabel independen yang diketahui. Nah, analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen atau terikat, ya, dan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Nah, adapun model regresi dalam uji regresi sederhana, yakni Y sama dengan A ditambah BX. Itu keterangannya bisa dilihat sendiri bahwa Y itu adalah variabel terikat, ya, nilai variabel terikatnya. Kemudian itu A adalah konstansa regresi, sedangkan BX itu adalah turunan, nilai turunan atau peningkatan variabel bebas. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah asumsi dasar uji regresi sederhana. Nah, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel, atau dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas, yakni sebesar 0,05. Yang pertama, kita akan membandingkan nilai T hitung dan nilai T tabel. Nah, keterangannya di sini adalah jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel bebas ini berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, sebaliknya jika nilai T hitungnya lebih kecil dari nilai T tabel, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian kita akan membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas, yakni 0,05. Keterangannya bahwa jika nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, itu artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika nilai signifikansinya lebih kecil, ya, lebih dari nilai probabilitas, ya, 0,05, artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Nah, ini adalah asumsi dasar bagaimana kita menentukan nilai T hitung dan T tabel ini, ya.
Baik, pembahasan selanjutnya yakni tentang langkah-langkah dalam menguji analisis regresi sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya mempunyai sebuah kasus atau judul penelitian sebagai contoh, yakni pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, dari hasil penelitian ini saya mendapatkan tabulasi data, ya, data fiktif, ya. Sebagai contoh, dari 17 responden, ya, itu terdapat nilai-nilai daripada responden, mulai dari responden yang pertama sampai kepada responden yang ke-17 dengan nilai-nilai yang diperoleh dari motivasi belajar dan hasil belajar. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, data-data ini, ya, daripada motivasi belajar dan hasil belajar ini saya akan masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Berikut langkah-langkahnya. Jadi, tabulasi data yang tertera tadi sebagai data fiktif itu saya copy ke data view yang ada di SPSS, lalu saya paste di data view. Nah, ini adalah hasil dari motivasi belajar dan ini adalah hasil belajar. Nah, untuk mengganti nama variabelnya, kita bisa klik variable view. Lalu variabel ini, ya, kita ganti dengan X1 misalnya. Kemudian yang di bawah ini adalah variabel Y. Dengan X1 ini adalah judulnya tadi adalah motivasi belajar. Untuk nilai Y atau variabel dependent itu adalah hasil belajar. Nah, kita akan menghilangkan angka desimal, ya. Kita tulis angka 0 saja, ya. Nah, untuk langkah-langkah pengujian analisis regresi sederhana, langkah yang pertama adalah kita klik analyze, ya, menu yang ada di atas ini. Klik analyze, kemudian pilih regression, lalu klik linear. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, variabel motivasi belajar dan hasil belajar ini kita masukkan kepada dependent maupun independent. Hasil belajar kita masukkan kepada variabel dependent. Kemudian motivasi belajar kita masukkan ke kolom independent. Lalu kita klik statistik, kemudian akan muncul, ya, kotak seperti ini. Ya, kita centang R squared, ya. Kemudian kita bisa juga centang deskriptif. Lalu kita pilih continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil output daripada SPSS, ya. Kita yang sudah kerjakan untuk keterangan daripada tabel-tabel ini itu akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan komen video ini supaya kita bisa diskusikan dan bisa menunjang video yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.